Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ngaji ini pada hari ini. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu tentang ilmu Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh alam ini semuanya diciptakan oleh Allah. Demikianlah sehebat dan kokohnya alam semesta ini. Demikianlah cantik dan teraturnya alam ini sehingga tidak ada satupun bintang, matahari, bulan dan bumi yang bertabrakan. Semua mempunyai jalan yang teratur dan beredar pada jalurnya, tidak berantakan ataupun tidak berantuk. Kita perhatikan juga tentang penciptaan kita bahwa setiap manusia itu diciptakan dari setetes air yang dijadikan Allah menjadi bayi di dalam perut ibu, lahir ke bumi, menjadi manusia kecil, menjadi besar, menjadi kuat, dari seorang yang buta huruf dan bodoh menjadi sarjana dan ahli, berkuasa dan berpengaruh besar. Perhatikan pula kejadian ayam, bebek, burung, dari sebuah telur, kejadian batang kayu dan tumbuh-tumbuhan dari biji yang kecil. Kemudian sungguh hebatnya ilmu Allah yang menciptakan itu semuanya. Ilmu Allah lain dari ilmu kita. Ilmu kita sedikit dan terbatas, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Sepintar-pintarnya kita, sekalipun kita keluaran sekolah yang amat tinggi, tetapi jika tidak mengetahui apa yang ada di dalam kantong teman kita sendiri, tetapi kita tidak dapat mengetahui apa yang ada di kantong teman kita sendiri. Ilmu Allah itu tidak terbatas, apa saja diketahui oleh Allah. Allah mengetahui segala yang bersembunyi dan tertutup rapat, mengetahui apa yang ada di perut bumi, yang ada di balik awan yang tebal. Tidak ada satu benda pun yang tidak diketahui oleh Allah, karena Allah sendirilah yang membuat setiap dan Allah lah yang mengaturnya. Diketahuinya tiap sesuatu yang sudah jadi dan sebelum terjadi, 1000 atau 2000 abad sebelum kita dilahirkan ke dunia, Allah sudah tahu kita akan lahir, kita bernasib seperti apa, gerak-gerik hidup kita mati kapan, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Dan semua itu hanya Allah yang tahu. Dengan ilmu yang setinggi-tingginya dan sesempurna ilmu Allah itulah kita diciptakan, dan setinggi itu pula lah Allah mengadakan peraturan bagi setiap alam yang diciptakan oleh Allah. Dengan pengetahuan dan ilmu yang begitu tinggi dan sempurna, begitu pula lah Allah membuat aturan merupakan perintah dan larangan bagi manusia. Aturan dan perintah atau larangan Allah itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rasul dan Nabi yang terdahulu sampai sekarang yang dinamakan agama Islam. Sadarlah bahwa hendaknya
semua perintah dan larangan Allah itu tercantum dalam kitab suci yang harus kita patuhi dan dijalani oleh manusia. Alangkah janggal dan besar dosanya kalau ada di antara manusia yang mengatakan bahwa aturan Allah itu ada yang tidak baik sehingga ditantangnya. Untuk kita yang percaya kepada Allah, yang yakin sempurnanya ilmu Allah yang menurunkan peraturan tersebut, tetap menganggap bahwa semua peraturan Allah yang dinamai agama itu baik semuanya, sekalipun diumpamakan seluruh manusia dan para ahli mengatakan aturan itu tidak baik. Orang yang mengerti dan yakin kepada Allah tidak akan ragu dan tidak akan membantah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, manusia belum begitu kenal akan Allah dan belum sempat mempelajari tentang ketuhanan sedalam-dalamnya. Baru pandai menyebut nama Allah saja, sering menganggap diri sendiri pintar dan ahli, sehingga mereka anggap diri sendiri lebih tinggi pengetahuannya dari Allah yang menciptakan dirinya dan menciptakan alam ini seluruhnya. Alangkah menyoloknya pendirian yang demikian. Untuk menambah kesadaran dan pengertian kita tentang ilmu Allah, dikemukakan oleh Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan padanyalah terletak kunci atau rahasia segala yang gaib. Tidak satupun di antara makhluk yang mengetahui yang gaib itu selain hanya Dia, dan Ia mengetahui apa saja yang ada di darat dan di laut, dan tak sehelai daun kayu yang gugur yang tak diketahuinya, dan tidak sebuah biji pun, baik yang masih basah atau yang sudah kering, yang gugur di atas dataran bumi yang gelap gulita yang tidak diketahuinya. Malahan semua itu sejak dahulu kala sudah tertulis di dalam kitab Allah yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Alangkah sengsara dan malunya kalau ada manusia yang selama hidupnya semua pekerjaannya, tingkah lakunya semata-mata hanyalah kejelekan yang dilakukannya, kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, dan tak pernah taubat minta ampun kepada Allah karena dia tak kenal Allah. Sebab itu janganlah kita hidup sembrono, menjaga tingkah laku, amal perbuatan, tutur dan kata. Bila baik akan memberi akibat yang baik, bila tidak baik akan memberikan akibat yang tidak baik pula. Innallaha yuhibbunya lima yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuhibbina illa liman ahabba faman ata'allahu dinna faqad ahabbahu. Sesungguhnya Allah memberikan kekayaan dunia kepada orang yang ia cintai dan orang yang tidak ia cintai, dan Allah tidaklah memberi agama selain kepada orang yang ia cintai. Maka barang siapa yang beragama, maka sungguh Allah telah mencintainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita manusia yang dicintainya menjadi manusia yang beragama. Sekian dari saya.